246, episode 46 cerita baru 3. Koin yang dimiliki, 5.490.875 C. Koin panjat tanpa henti akhirnya berhenti di puncak. Aku meragukan mataku beberapa kali ketika aku menatap angka yang tidak bisa dipercaya ini. Kurung siku buka. Anak muda, berapa penghasilanmu? Saya melihat sekeliling dan melihat ekspresi kosong pembuat produksi massal. Orang tua itu pasti mendapat untung besar sejak dia bertaruh 150.000 koin sebelumnya. Dividen harus setidaknya 5 kali. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, membuatmu iri. Konstelasi, pinjaman hiu bertujuan untuk jantung, mengidamkan koin Anda. Bahkan Persepone yang selalu tampak galak pun tersenyum. Untuk referensi, Ratu Dunia Bawah bertaruh 300.000 koin. Dunia Bawah pasti mendapatkan banyak hal. Omong kosong, ini konyol. Sebagian besar rasi bintang dipenuhi dengan keputusasaan yang luar biasa dari kami bertiga. Saya hanya perlu melihat ekspresi mereka untuk mengetahui berapa banyak koin yang telah hilang. Rasi bintang yang bertaruh sejumlah kecil untuk menghilangkan kebosanan mereka tampak sedih tetapi mereka yang bertaruh lebih dari 100.000 koin. Wah! Mereka dipenuhi amarah. Ada beberapa rasi bintang di ambang kebangkrutan. Misalnya, pria itu. Konstelasi, Brush Swamp Predator, mengungkapkan permusuhan yang sangat besar terhadapmu. Raih pria itu. Rasi bintang yang kehilangan koin mereka, termasuk Predator Rawa Brush, mendekati saya. Dia kehilangan alasannya bersama dengan koin dan siap untuk melemparkan dirinya ke Sungai Han. Rasi bintang yang memperhatikan menarik dari sisiku. Namun, ada satu rasi bintang yang tidak mundur. Itu adalah Ratu Dunia Bawah, Persepone. Semua orang mundur. Berapa lama Anda akan bertindak begitu buruk? Statusnya, mengingatkan pada udara malam yang dingin dan rasi bintang yang mendekat tersendat. Namun, beberapa rasi bintang begitu gelisah sehingga mereka tidak dapat didinginkan oleh angin malam. Ratu Dunia Bawah, apakah Anda memenangkan beberapa koin tadi? Keluar dari sini, ini tak ada kaitannya dengan Anda. Suasana menjadi panas dan beberapa rasi bintang yang menonton ikut campur. Pertahankan kesopanan Anda. Itu adalah Dewi Bintang Kejora yang akrab dengan Persepone. Namun demikian, Predator Brush Swamp telah kehilangan akal sehatnya dan tidak ragu-ragu. Kesopanan, sopan santun. Begitu Predator Brush Swamp merilis statusnya, rasi bintang lainnya juga menaikkan status mereka. Percikan api yang kuat memenuhi udara sebagai pemberitahuan tentang konflik yang akan terjadi. Tiket harapan yang digunakan oleh konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, berlaku. Tiba-tiba, percikan api yang hebat memenuhi aula dan gerakan rasi bintang yang gelisah berhenti. Sebuah portal terbuka di langit-langit putih sementara semua orang ragu-ragu. Di luar portal ada aura menyeramkan. Itu bukan dewa luar tetapi itu jelas sesuatu yang besar. Siapa ini? Ini jelas di atas rasi bintang peringkat tertinggi. Suasana mencabik-cabik dan makhluk aneh muncul melalui portal. Aura misterius di sekitar tubuhnya tidak tertandingi tetapi dia bukan dewa atau rasi bintang. Pria itu mengenakan kostum pesulap dengan tongkat kuno. Kurung siku buka. Dok Kaebi. Itu adalah Dok Kaebi. Sudah lama, rasi bintang. Aula menjadi sunyi dengan satu kalimat, seperti air dingin telah dituangkan di atasnya. Itu adalah keheningan sombong. Rasi bintang yang marah yang baru saja berteriak sedang menahan napas. Aturan Starstream mengikat semua rasi bintang dari asosiasi gurme. Semua rasi bintang yang ada dibatasi oleh probabilitas. Sama sekali tidak mungkin bagi Dok Kaebi biasa, bahkan jika mereka memiliki hak pengoperasian saluran. Predator Brush Swamp, yang tidak goyah meskipun ada ancaman dari rasi bintang peringkat tinggi, mengambil langkah mundur dengan wajah putih. Saya telah melihat deskripsi Dok Kaebi ini dalam novel aslinya. Kebanyakan inkarnasi berpikir hanya ada 4 peringkat Dok Kaebis. Kelas yang lebih rendah, kelas menengah, semi-mahir dan Dok Kaebis senior. Namun, ada Dok Kaebis di atas mereka. Para Dok Kaebis dari Starstream, mereka yang memiliki 12 tanduk berwarna adalah kursi pertama. Dok Kaebi ini memiliki 7 tanduk merah yang berasal dari kepalanya. Starstream menyebut mereka Dok Kaebis hebat. Maaf tapi pestanya akan berakhir di sini. Ketika saya membaca Ways of Survival, saya memiliki pertanyaan tentang hubungan antara rasi bintang dan Dok Kaebis. Para Dok Kaebis mungkin memiliki kekuatan khusus tetapi konstelasi tingkat tinggi dapat membunuh 1 atau 2 Dok Kaebis. Namun rasi bintang yang kuat tidak menyentuh Dok Kaebis. Betapapun menjengkelkan skenario, mereka tidak pernah mencoba untuk membunuh para Dok Kaebis. Mengapa? Alasannya tepat di depan saya. Gerakan satu tangan menjebak semua asosiasi gurme dalam jaring probabilitas. Saya belum pernah melihat bunga api yang begitu padat sebelumnya. Ini adalah kekuatan, cerita. Mungkin itu adalah kisah yang dipinjam dari makhluk paling kuat di dunia. Entah itu tingkat naratif atau tingkat tinggi, mereka jelas tidak bisa lepas dari badai percikan api tanpa dihancurkan. Rasi bintang kelas tinggi seperti Thunder Kamis atau bintang Fajar Dewi tidak mengeluh dan hanya menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Itu Persepone yang membuka mulutnya terlebih dahulu. Great Dok Kaebi Halong. Sudah lama. Dok Kaebi besar itu perlahan melihat sekeliling. Ini adalah pasang surut. Ratu Dunia Bawah.
Apakah Raja cerita baik-baik saja? Raja aman. Karena lawan, ekspresi Persepone dalam keadaan tegang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kenapa kamu datang ke sini? Selain itu, Dok Kaebis terkemuka dari cabang eksekutif. Dok Kaebis dari departemen eksekutif yang pernah saya lihat berdiri dalam barisan di belakang Dok Kaebis besar. Tekanan menakutkan yang mereka pancarkan tidak kurang dari rasi bintang asosiasi gurme. Itu alami. Dok Kaebis cabang eksekutif dulunya adalah rasi bintang. Alih-alih segera membalas kata-kata Persepone, Dok Kaebi Agung menyapu rasi bintang. Kami di sini untuk mengambil rasi bintang yang meminjam koin. Kurung siku buka. Koin. Beberapa rasi mengerang dan mulai lari. Pembuat produksi massal bergumam dengan pengertian. Mereka benar-benar bodoh. Tampaknya beberapa rasi bintang telah meminjam koin dari para Dok Kaebis untuk membuat taruhan mereka. Lucunya, salah satunya adalah Brush Swamp Predator. Bergerak, menyingkirlah. Dia bergegas ke dinding yang berkilau dan mencoba merobek jaring probabilitas. Kuaek. Jaring Dok Kaebi yang hebat sangat kuat. Saat dia mencapai jaring bunga api, Predator Brush Swamp menjerit. Para Dok Kaebis dari cabang eksekutif mengikat tubuh inkarnasinya. Lepaskan aku. Saya menatap deretan rasi bintang dan memikirkan mengapa para Dok Kaebis muncul di sini. Saya tidak tahu alasan pastinya, tetapi saya bertanya-tanya apakah itu karena kemungkinannya dipengaruhi oleh keinginan saya. Di dunia ini, para Dok Kaebis adalah yang paling peka terhadap probabilitas. Dalam sekejap, para Dok Kaebis menangkap semua orang yang berhutang dan mulai memindahkan mereka melintasi portal. Itu adalah langkah cepat seolah tidak ada yang bisa dilihat. Dok Kaebi yang hebat tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia menatap seolah-olah memperingatkan rasi bintang sebelum berbalik untuk pergi. Sesaat sebelum portal akan ditutup, Dok Kaebi Agung melirik ke arahku. Di balik matanya yang dingin, seseorang berbicara kepada saya. Jangan terlalu keras, sayang. Sang Raja memperhatikanmu. Dok Kaebi yang hebat pergi dan asosiasi gurme mengakhiri pertemuannya. Wajar bagi pesta untuk mengakhiri. Sudah waktunya bagi rasi bintang masing-masing untuk kembali. Saya mengambil keuntungan dari kekacauan di aula perjamuan untuk menyelinap keluar dari kastil. Sejumlah besar rasi bintang diseret oleh biro, tetapi masih ada beberapa yang memusuhi saya. Jadi, saya harus keluar dari sini sebelum ada masalah. Namun, saya berdiri di pintu masuk kastil Oro dan menemui kesulitan yang tidak saya pikirkan. Bagaimana saya kembali? Tidak ada pemandu atau kereta. Jika saya menunda di sini, saya mungkin akan tertangkap oleh rasi bintang lain. Pada saat ini, ada suara mesin dan sesuatu muncul di sudut kastil. Saya T. Adalah mobil sport mewah dengan tubuh ramping. Itu adalah mobil yang mengingatkan pada Ferrari Gini kelas SSS. Tunggu, orang yang membuat mobil itu. Mobil sport berhenti di depan saya dengan suara keras. Jendela menggulung boneka dan seorang lelaki tua mengenakan kacamata hitam muncul. Ayo, anak muda. Itu adalah pembuat produksi massal. Saat pintu belakang terbuka, bagian tengah mobil belakang lebih panjang dan berubah menjadi bentuk limusin. Saya merasakan kekaguman murni pada pemandangan itu ketika saya naik ke kursi belakang. Berapa banyak orang yang bisa naik dalam hal ini? Apakah dia menjual mobil ini? Sekarang saya punya uang. Tubuh itu terbuat dari bahan pelindung padat yang melekat tidak hanya keluar tetapi juga di dalam. Saya minum es teh dari kulkas di limusin dan melihat sekeliling kendaraan. Pembuat produksi massal berada di kursi pengemudi sementara Persepone di kursi penumpang. Persepone telah berkomunikasi dengan seseorang sejak sebelumnya. Mungkin itu terkait dengan Dok Kaebi besar yang muncul. Pembuat produksi massal, terima kasih atas pertimbangan Anda. Tetap saja, saya punya pertanyaan. Petik 2. Ada apa ini? Petik 2. Kenapa wanita ini bersamamu? Aku memelototi anak Rolf yang duduk di sebelahku. Pembuat produksi massal tersenyum manis. Aku berjanji akan memberinya tumpangan. Jangan bertengkar terlalu banyak. Itu adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan tetapi saya tidak bisa mengeluh. Saya menghela nafas dan memeriksa teman saya. Ada 3 orang Asgardian bersama diriku di kursi belakang. Ada Iris yang kelelahan dan membuat Selena Kim terpana. Anak Rolf melihat kondisi mereka sebelum tiba-tiba berbicara kepada saya. Petik 2. Iris akan hidup bahkan jika kamu tidak membantu. Aku tahu. Mungkin Thunder Kamis akan menyelamatkannya. Benarkan. Petik 2. Anak Rolf menggigit bibirnya atas kata-kataku. Anak Rolf adalah wanita yang lebih brutal daripada siapapun, tetapi dia tidak kehilangan orang-orang yang menjadi miliknya. Di wajah, rekan-rekan anak Rolf tidak mati dalam acara serupa yang dia pegang dalam novel aslinya. Sebaliknya, mereka terbangun melalui skenario. Itu adalah orang lain yang mati. Itu adalah kesempatan Iris untuk mendapatkan sponsor yang bagus dan kamu menghancurkan segalanya. Masa depan yang saya lihat tidak seperti ini. Petik 2. Dia tidak akan ingin mendapatkan sponsor dengan cara itu. Kamu tidak tahu siapa rasi bintang itu. Saya bilang untuk bergaul tapi saya kira itu tidak mungkin. Bentuk limusin berubah dan kursi saya menunjukkan gerakan aneh. Visi saya kabur dan saya duduk di kursi penumpang di mana Persepone. Pembuat produksi massal telah mengubah posisi saya dengan Persepone.
Mungkin dia tidak ingin mendengar perkelahian atau mungkin ada penghalang suara antara kursi depan dan belakang. Pembuat produksi massal mengatakan kepada saya, Anda memiliki hubungan yang buruk dengan inkarnasi dan juga rasi bintang. Jangan membuat terlalu banyak musuh. Aku juga tidak ingin membuat musuh. Bahkan, saya datang ke sini untuk mencari kolega daripada musuh. Hasilnya, ternyata begini. The Mass Production Maker mengeluarkan sebatang rokok elektronik dan berbicara, saya merasa marah dengan cerita Anda. Ada kemarahan yang kuat terhadap dunia ini dan rasi bintang. Saya mencoba mengatakan sesuatu tetapi terdiam. Aku tahu kamu melihat banyak hal yang seharusnya tidak terlihat hari ini. Tidak semuanya. The Mass Production Maker tertawa. Saya entah bagaimana merasa canggung dan mengeluarkan smartphone saya. Kegelapan itu seperti layar di bagian depan mobil. Si pembuat produksi massal diam-diam menatap kegelapan dan ada sedikit kesedihan. Namun, jangan terlalu membenci mereka. Butuh waktu bagi saya untuk memahami kata-katanya. Mereka hanya tidak tahan dengan kesepian. Entah itu sampah atau rasi bintang yang mulia. Mereka semua bertindak seperti itu karena mereka menyukai ceritanya. Saya bingung karena saya tidak tahu pembuat produksi massal akan mengatakan kata-kata seperti itu. Perasaan pengkhianatan yang aneh memenuhi dadaku. Ini tidak berarti mereka bisa menginjak-injak kehidupan inkarnasi. Jika mereka menyukai ceritanya, mereka bisa membuat skenario sendiri. Alih-alih merusak skenario orang lain, mereka bisa beralih ke skenario berikutnya. Beralih ke skenario lain dan menjual pikiran mereka hanya menghindari kenyataan. Saya mencoba mengatakan ini. Pada saat itu, smartphone dihidupkan dan Ways of Survival mulai terlihat. Kalimat terakhir yang saya baca ada di layar. Saya menatap kosong pada kalimat dan pembuat produksi massal bertanya, Anda selalu melihat itu. Apakah Anda akan menulis sesuatu di buku catatan kosong? Saya tidak dapat menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi saya segera tersenyum lemah dan menjawab. Saya merasa mantap ketika saya melihat ini. Di kejauhan, kegelapan dimensi kegelapan bisa dilihat. Sebuah cahaya muncul dari jendela kosong. Akhirnya, sudah waktunya untuk kembali. TL, Rainbow Turtle.